ahli keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang diridhoi, umatnya yang dirahmati, diberkahi hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada sore hari ini yakni merawat istiqomah. Ini perkara yang berlangsung sampai kita meninggal. Sesuatu yang kemudian kita berusaha pertahankan, dan ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Nabi SAW yang menyebabkan rambutku beruban. Ini dalam surat Hud ayat 12, fastaqim kama umir. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan. Jadi ini termasuk hal yang kemudian sangat dijaga oleh baginda Muhammad SAW, dan beliau wariskan kepada kita sebagai sesuatu yang hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita bertemu dengan akhir kehidupan, berjumpa dengan gerbang kematian. Di kesempatan yang berbatas ini kita akan melihat beberapa hal yang mungkin bisa juga kita akan diskusikan terhadap hal-hal yang kemudian membantu kita untuk kemudian tetap istiqomah, ya, untuk tetap istiqomah. Ada hal yang kemudian disampaikan, misalnya yang saya temukan dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah. Beliau menyatakan janganlah satu dosa atau satu kesalahan, janganlah ketika engkau jatuh pada satu dosa atau satu kesalahan menyebabkan engkau tidak bisa meraih kembali istiqomahmu dalam taat kepada Allah. Jadi kita akan mengalami itu. Ada saat di mana al-imanu yazidu, dan ada saatnya dia yanqus. Ada saat iman itu bertambah, dan ada saat iman itu kemudian berkurang. Ada masa yang disebut Nabi sebagai nasyat, saat di mana kita bersemangat. Ada masa di mana kita futur, di masa kemudian kita menurun, ya. Nah, jangan ketika kemudian kita menurun, kita tidak bangkit lagi, atau kemudian jangan sampai pada saat menurunnya iman, kita kemudian tidak meraih kembali spirit untuk kemudian tegak, untuk kemudian istiqomah, kembali menemukan amal yang sudah kita jaga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kadang menerpa psikologis orang-orang yang melakukan perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada saat di mana dia sudah banyak beramal, tapi kemudian jatuh pada kesalahan yang itu kemudian dia berhenti untuk beramal, ya. Dan ini termasuk yang kalimat pertama disebutkan oleh Syekh Athaillah dalam Al-Hikam, ya, min alamatin al-i'timad al-alman nuqsan raja inda wujudi zalal. Di antara tanda seorang yang hanya bertumpu kepada amal-amalnya, maka hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia jatuh pada satu kesalahan atau satu dosa. Nah, ini yang terjadi pada kita. Kita ini bukan malaikat yang imannya stabil, yang la ya'sunallah ma amaruhum yaf'alun ma yaf'alun, yang tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan senantiasa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada akal, ada nafsu, yang kemudian itu juga kemudian menjadi ujian bagi kita. Di samping ada provokasi dari eksternal, ya, dari syaitan yang kemudian terus bahkan sudah bersumpah untuk kemudian terus memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada masa seperti itu, ada masa di mana kita bersemangat, ada di masa di mana kemudian kita futur, ada masa iman sedang naik-naiknya, ada masa di kemudian iman itu kemudian turun. Nah, di antara yang dinasihatkan kepada kita berkenan merawat agar kita tetap istiqomah, pertama di sini saya sebutkan adalah mari temukan pada keberagaman amal, ya. Jadi begini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita misalnya merasa bosan, merasa jenuh, merasakan sesuatu yang kemudian terus berulang pada satu amal, mari kita temukan semangat yang baru lagi pada amal yang lain. Jadi karena demikianlah Allah SWT hadirkan amal itu secara beragam. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Jadi kita bisa punya keberagaman di dalam amal, baik amal-amal yang sifatnya berkenaan dengan mengagungkan, mengkuduskan, bertasbih, meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau amal-amal yang kita lakukan untuk mensucikan jiwa kita, maupun amal-amal yang hadir adalah untuk sebagai pengindah kehidupan sama, ya, rahmatan lil
alamin. Dan ini yang kemudian keberagaman amal itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak sekali hadisnya. Termasuk ketika Nabi SAW di satu kesempatan di satu hari beliau pernah mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, beliau bertanya, adakah di antara kalian yang hari ini dalam keadaan berpuasa? Saya yakin di antara kita hari ini hari Kamis, mungkin ada yang sedang berpuasa. Maka sahabat diam, sekumpulan sahabat yang berkumpul di majelis Nabi itu diam. Tapi satu orang yang mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya sedang berpuasa." Nah, gitu. Ini laki-laki yang sama lagi. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi SAW, adakah di antara kalian yang dia hari ini telah menjenguk orang sakit? Yang telah menjenguk orang sakit. Semua sahabat dia memiliki keutamaan seorang laki-laki dari berkumpul di antara mereka dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, hari ini saya sudah menjenguk orang sakit." Nabi SAW mengatakan, adakah di antara kalian yang dia hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Ini keberagaman amal ya. Jadi ada berpuasa, ya itu untuk mensucikan jiwa sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, menjenguk orang sakit, ya. Ini juga amal yang hubungannya dengan amal sosial. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adakah di antara kalian orang yang telah memberi makan kepada fakir miskin? Ini juga amal sosial. Sahabat diam di majelis itu, yang mengangkat tangannya adalah seorang sahabat. Ya, ana ya Rasulullah, aku hari ini telah memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian Nabi SAW mengatakan satu pertanyaan yang sebuah pertanyaan yang dikatakan oleh Nabi, adakah di antara kalian yang dia hari ini pernah hari ini yang dia hari ini mengantarkan jenazah? Jadi bisa jadi karena luasnya kota Madinah, tidak semua orang bisa menghadiri pelepasan jenazah atau mengantarkan jenazah ke kubur. Ternyata dari semua sahabat terangkat tangan dan dia laki-laki yang sama. Dia seorang sahabat yang mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku hari ini telah mengantarkan jenazah." Nabi SAW mengatakan, barang siapa terkumpul padanya 4 amalan ini, maka dia adalah ahli surga. Dia adalah ahli surga. Jadi berpuasa, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian memberi makan kepada fakir miskin dan mengantarkan jenazah. Ya, dan sahabat sekalian, yang mengangkat tangan berulang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia memang selalu terdepan dalam amalan, ya. Dia selalu terdepan dalam amal. Termasuk apa yang Nabi SAW yang dinyatakan oleh para sahabat secara terbuka. Jadi keberagaman amal itu menyebabkan kita tidak jenuh pada kita tidak mengalami kejenuhan karena kita punya ruang yang lain, punya amal yang lain yang menyebabkan jiwa kemudian semangat beramal itu tetap terjaga. Jadi kalau tidak bisa dalam keadaan berpuasa, kita bisa memilih adalah sebagai orang yang rajin menjenguk orang sakit atau memberi makan kepada fakir miskin atau kemudian amal sosial lainnya. Sehingga ketika Jabir bin Abdullah mengundang Nabi SAW, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, yang ketika mereka berkumpul, Jabir ini kan punya sejarah, ada keajaiban dari makanan yang dia siapkan pada perang Khandaq, di mana makanannya kemudian melimpah ruah, bisa memberi makan 1.000 orang, dan itu adalah hasil dari apa yang diusahakan oleh Jabir bin Abdullah. Ada karomah yang Allah hadirkan, termasuk beliau juga mengundang beberapa kesempatan sahabat dan Nabi untuk makan bersama dengannya. Dia bikin makanan enak untuk sahabat dan hadirlah Nabi dengan sahabat-sahabat utamanya. Maka ketika sedang berkumpul dalam keadaan makan itu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ini, ya Rasulullah, yang aku cintai di hari-hari dunia ini, yang paling aku sukai adalah pertama, aku senang berinfak bersama denganmu. Atau kemudian aku berinfak atas namamu. Jadi kalau ada perintah Nabi datang dari Allah SWT yang memerintahkan untuk berinfak, maka yang pertama melakukan itu adalah Abu Bakar. Sampai kan ada perlombaan di antara Umar dan Abu Bakar. Umar menyerahkan setengah hartanya, Abu Bakar menyerahkan semuanya, sampai ditanyakan kepada Abu Bakar, apa yang tersisa padamu? Yang padamu. Dia mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang tersisa padamu. Gitu. Jadi memang seorang saudagar kaya yang kemudian memastikan hartanya keluar bersamaan dengan semangat infaknya bersama atau atas perintah baginda Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua dia mengatakan, dia punya 3 kesaksian.
dari amalnya. Yang kedua, yang paling aku senangi di hari dunia ini adalah duduk bersama, julus maka. Jadi aku duduk bermajelis, aku bersama denganmu, dan itu adalah taman-taman surga. Karena Nabi mengatakan bahwa idza marartum bi riyadil jannah fartau fiha. Ketika kalian melintasi taman-taman surga, maka merumputlah, makan minumlah, ambillah manfaat dari taman surga itu. Dan taman surga itu adalah lingkaran-lingkaran dalam zikir, dalam ma'rifah, dalam majelis ilmu, majelis yang menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, menginfakkan hartaku bersama denganmu. Yang kedua, aku duduk bersamamu dalam majelis. Dan yang ketiga, ya Rasulullah, yang paling aku sukai di hari dunia ini adalah memperbanyak salawat kepadamu, ya. Semoga Allah SWT sampaikan salawatku kepadamu. Jadi 3 hal yang disampaikan oleh kita melihat ini keberagaman amal, ya, yang disampaikan oleh Abu Bakar sebagai testimoni dia di hadapan baginda Muhammad SAW, jangan juga di hadapan sahabat-sahabat yang lain, di suasana makan bersama dengan Jabir bin Abdullah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia memiliki 3 amalan yang dia istiqomahkan, yang dia jaga. Dia bilang, kalau aku ya Rasul, yang paling aku sukai di hari-hari dunia ini adalah aku adalah orang yang senang memuliakan tamu, ikramud duyuf, ya. Dan kalau mau disebutkan tentang Ibrahimnya umat ini, Ibrahim itu adalah manusia yang paling memuliakan tamu. Bahkan ada orang yang tidak dia kenali saja datang bertamu, yang baru saja mengeksekusi kaum Lut, 2 orang malaikat, dia sembelih sapi gemuknya, sapi muda gemuknya, kemudian dia hidangkan dalam keadaan makanan kepada tamu yang dia tidak kenali. Ya, tapi kemudian dia jadi takut karena para tetamu itu tidak tembus tangan mereka kepada makanan. Ini bukan manusia, ini dari kalangan malaikat. Nah, itu Ibrahim. Nah, Ibrahim ya umat ini adalah semangat memuliakan tamu itu adalah ada pada Umar bin Khattab. Jadi yang paling aku sukai di hari dunia ini ya Rasul adalah aku adalah orang yang sangat bersemangat melayani tamu, memuliakan tamu, ikram, memuliakan tamu. Yang kedua yang aku sukai di hari dunia ini adalah aku berpuasa di as-saif, di hari-hari panas. Jadi pada saat panas orang menghindari berpuasa dalam keadaan kering, justru itulah yang aku sukai. Jadi memilih berpuasa di hari-hari, maksudnya puasa sunnah. Ya, di hari-hari di mana cuaca, di mana paparan matahari, di mana matahari bersinar sangat bersemangat, di cuaca di suhu yang agak tinggi seperti itu, ternyata Umar bin Khattab menjadikan itu sebagai sesuatu yang dia sukai. Ya. Dan yang ketiga yang aku sukai, ini memang keberanian Umar adalah yang aku suka ya Rasul di hari dunia ini adalah aku mengangkat pedangku dalam jihad bersama dengan. Jadi ini 3 kegembiraan, ya katakanlah hobi dari sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Dia senang memuliakan tamu, dia adalah orang yang ada orang yang senang berpuasa di hari-hari panas dalam keteguhan dan kesabaran, dan dia adalah orang yang yang senang ikut bersama dengan baginda Muhammad SAW dalam jihad. Ya, aish kariman au mutsaidan. Ya, meraih hidup mulia atau kemudian sebagai seorang yang mati syahid. Nah, Utsman bin Affan membuat testimoni juga berkenaan tentang dirinya. Dia mengatakan karena dia juga seorang yang kaya, ya, Utsman, dan dapatkan gelar Zun Nurain, pemilik 2 permata hati Nabi, karena dia menikahi 2 anak Nabi Muhammad SAW. Dan Utsman ini mengatakan, ya Rasul, yang aku sukai di hari dunia ini adalah pertama, aku adalah orang yang senang memberi makan. Jadi it'amut ta'am. Jadi dia punya kelebihan harta, dia menjadi orang yang suka memberi makan. Ya, suka memberi makan. Jadi silakan, ini pilihan amal, ya, dan ini juga dimentangkan kepada kita. Yang kedua, ifsa'us salam. Aku ada orang yang kalau aku bertemu dengan orang lain, aku sangat bersemangat menebarkan salam. Ya, salam dengan semua pemaknaan. Salam apakah dalam bentuk ungkapan atau salam yang dihadirkan dalam bentuk kedamaian, salam bermakna kesucian, salam yang kemudian ya mengantarkan kita kepada keridhaan dari Dia, as-salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, aku adalah orang yang senang memberi salam, ya.
kata Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, yang aku sukai di hari dunia ini adalah eh, apa namanya? Aku senang bangun malam. Jadi hampir sama dengan hadis Nabi yang Nabi sebutkan tentang amalan ahli surga. Ketika Nabi tiba di kota Madinah kan bagaimana beliau kemudian eh, ditemukan oleh seorang Yahudi waktu itu namanya Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam ini membatalkan persepsi dia tentang Nabi yang dia menduga Nabi ini adalah Nabi palsu, seorang syairun majnun, penyair yang gila, dan seorang yang tersihir atau seorang penyihir. Ya, dia batal. Kenapa? Karena baru pada saat tatapan pandangan pertamanya menatap Nabi, dia langsung batalkan semuanya karena dia mengatakan wajah ini bukanlah wajah seorang pembohong. Dan dia langsung mengatakan yang disampaikan nasihat Nabi pertama kepada kami di Madinah itu adalah absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasiniya tadkhul jannata bisalam. Sebarkan salam, berilah makan, jalinlah silaturahim, dan bangunlah di waktu malam ketika manusia tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Atau tadkhul jannata darussalam, tempat yang penuh dengan keselamatan. Nah begitu. Jadi Utsman punya amalan yang disebutkan Nabi sebagai amalan orang yang akan sampai kepada surga dengan keselamatan. Yani dia adalah orang yang suka memberi makan, suka menebarkan salam, dan sallu bil lail wan nasri. Dia bangun di waktu malam ketika manusia tertidur. Bagaimana dengan Ali? Ali juga menyatakan hal yang sama persis dengan Utsman bin Affan. Nah, kalau Nabi disampaikan secara terbuka tentang tiga-tiga amalan, Nabi mengatakan bahwa aku mencintai di hari dunia ini pada tiga hal. Pertama, karena aku cintai pada apa yang Allah SWT sampaikan kepadaku untuk menikahi. Jadi aku mencintai wanita karena perintah Allah SWT untuk menikahi. Yang kedua, wewangian. Jadi Nabi SAW itu adalah orang yang bersih, orang yang ketika dalam menjaga kebersihannya dia sertakan dengan wangian. Ya, kadang sebenarnya tidak membutuhkan wangian karena memang dalam beberapa hadis tubuh beliau adalah tubuh yang wangi, tubuh yang wangi. Ya, sampai ada seorang sahabat yang akan menikah meminta agar bisa mengambil keringat Nabi sebagai bagian dari wangian yang dia gunakan dalam pernikahan. Itu sampai begitu itu. Ya, jadi tubuh Nabi itu tubuh yang wangi. Kalau dalam satu kitab saya baca, beliau kalau meletakkan, kalau ada anak-anak berkumpul, kemudian diletakkan tangannya di atas kepala seorang anak, maka ketika anak itu kembali ke rumahnya masing-masing, mereka akan kenali bahwa anak ini rambutnya dipegang oleh, kepalanya dipegang oleh baginda Rasulullah, karena bekas wangian itu masih ada padanya. Atau kalau Nabi duduk satu majelis seperti ini, maka meski Nabi sudah meninggalkan majelis itu kurang lebih 2 hari, bekasan wangian itu masih ada di tempat duduknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW membuat pernyataan begitu. Yang aku sukai di hari dunia itu adalah beliau katakan bahwa yang aku sukai adalah wewangian, ya. Kemudian ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dan yang aku cintai di hari dunia ini adalah Allah telah menjadikan permata hatiku di dalam sholat. Jadi sholat itu menjadi permata hatinya Nabi. Kalau kita kan permata hati kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, pasangan kita dan anak-anak kita menjadi permata hati. Tapi kalau Nabi membuat testimoni, beliau mengatakan telah dijadikan permata hatiku di dalam sholat. Jadi 3 hal itu yang disukai oleh baginda Muhammad SAW. Nah, agar kemudian saya hadirkan banyak sekali keragaman amal ini, agar kita kemudian tetap terjaga dalam taat kepada Allah, maka temukan keberagaman ini. Ya, jadi kita bisa jadi orang yang Ustadz saya mungkin sudah merasakan kejenuhan dalam tahajud misalnya, kita bisa memilih menjadi orang yang rajin bersedekah. Kita bisa memilih menjadi orang yang suka memberi makan. Jadi keberagaman amal itu menyebabkan kita menjadi orang yang tidak jenuh dalam berjalan untuk kemudian terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang kedua, ini juga yang saya temukan dalam Al-Hikam, saya tadi mengatakan bahwa keberagaman amal itu juga karena memang gerbang-gerbang surga itu beragam. Jadi gerbang-gerbang surga itu beragam. Jadi Nabi berkumpul dengan sahabatnya dan menyatakan kalimat terbuka ini kepada mereka.
Inna lil jannati abwa. Sungguhnya bagi surga itu ada gerbang-gerbang. Waman kana min ahlis shalah du'iyalahu min babis shalah. Waman kana min ahlis sedekah du'iyalahu min babis sedekah. Waman kana min ahlis saum du'iyalahu min babis saum au babir rayyan. Waman kana min ahlil jihad du'iyalahu min babil jihad. Waman kana min ahlis sabar. Waman kana min ahlis silaturahim. Waman kana min ahlil walid. Jadi disebutkan ada 8 gerbang surga. Salat, sedekah, puasa, jihad, sabar, silaturahim, memuliakan kedua orang tua, dan gerbang terakhir, gerbang yang dikhususkan bagi orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan mereka adalah ahli tawakal. Mereka adalah ahli tawakal. Yang Nabi sebutkan 70.000 dari umatku ini, dan beliau minta tambah lagi 70.000 yang mereka akan masuk surga tanpa hisab di gerbang yang ke-8. Nah gitu. Jadi keberagaman amal itu juga memang karena keberagaman dari gerbang-gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membuat kita jenuh dalam keberagaman amal itu, kita juga kemudian mendapatkan ruang menjadi ahli pada apa saja yang kemudian kita mau fokus. Mau sholatkah, mau sedekah, mau puasakah, mau jihadkah, silaturahimkah, sabarkah, menjadi orang yang sangat muliakan kepada orang tua seperti Uwais Al-Qarni dan seterusnya, atau menjadi ahli tawakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga hadirkan bahwa keberagaman amal itu menjadi ladang, ya, sarana bagi kita untuk kemudian menanam dengan beragam tanaman. Terserah kita kemudian kita mau menanam pada mana yang kemudian kita rasakan itu sebagai sesuatu yang menyuburkan dan menjadi sebab diterimanya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada passion, ya, ada sisi semangat yang kita temukan terserah pada amal-amal mana yang kita sukai. Maka sebaiknya saya dapat nasihat dari seorang sahabat yang mengatakan, usahakan kita ini punya amal-amal yang spesial, yang kita jaga, yang kita akan jadikan sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sesuatu yang kita istiqomahkan, karena amal itu bertemu dengan passion kita. Jadi meledakkan potensi kita. Jadi ada satu amal yang memang itu kita sukai dan kita jaga, kita rawat, kita ikhlaskan, dan itulah kelebihan yang Allah berikan pada kita dan kita fokus pada amal itu. Tapi kalau ada kejenuhan, silakan temukan pada amal-amal yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan doa. Nah, doa. Dan di antara doa yang paling kita minta, ternyata yang paling banyak kita minta adalah doa tetap istiqomah. Ya, tetap di atas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi agar kita tetap tegak di jalan lurus ini, dan kita minta hidayah Allah SWT tetap dalam istiqomah. Ya. Atau doa yang saya berikan, doanya adalah Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlasa fi kulli a'malina. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Jadi satu rangkaian, minta keikhlasan sebelum beramal, ketika beramal Allahumma rzuqna istiqamah, dan ketika akhir dari amal kita di dunia, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Jadi menutup di hari dunia ini dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Ada juga doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami pada agama. Wahai yang maha memalingkan hati, palingkan hati kami dalam taat kepada. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita minta kalau hati kita dipalingkan pada ketaatan. Kalau kita minta dikokohkan kita pada amalan agama. Ya, sabbit qulubana ala dinik. Atau juga doa yang ini juga sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya. Atau juga doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta agar Allah dalam bersyukur, dan Allah tolong kita menyempurnakan amal yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, sahabat sekalian, bergaulah.
bertemanlah, berkomunitaslah dengan kita untuk tetap terjaga dalam istiqomah. Terjaga dalam. Jadi ada nuansa-nuansa tanasuh, saling nasihat, menasihati di antara kita. Mungkin dalam bentuk majelis-majelis kecil, mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang berbatas, atau dalam berbagai kesempatan ya sahabat ini akan menjadi apa namanya seseorang yang kemudian reminder gitu, yang membantu kita mengingat, ya, mengingatkan kita untuk kemudian saling terjaga dalam istiqomah. Ya. Ada orang Jawa punya lagu itu ya, tombok hati ada berapa itu? Ada 5. Ya. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang soleh, ya, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, ya. Kemudian yang bukan terakhir ya, ini saya mau tutup saja, yang paling hendak saya semangati untuk saya sampaikan adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sejak awal perjalanan. Jadi kenapa seseorang itu bisa ajak dawam, istimror, continue dalam amal, karena spirit awalnya dia sudah jaga. Ya. Jadi kalau dalam kajian para ulama itu mereka menyebutkan ketika di awal di bidayah dia bersinar, maka demikian sinaran itu kan sampai pada nihayat, pada akhir perjalanan. Nah, sinaran di awal perjalanan itu ditentukan oleh keikhlasan. Ya, ditentukan. Bahkan seseorang yang bahkan dia belum menyempurnakan amal, dia sudah berhak mendapatkan kesempurnaan balasan amal. Ya. Kenapa? Karena keikhlasan. Nah, ini pernah kita kaji yang saya di Masjid As-Salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yahrju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian kematian menemukannya. Faqad waqa'a ajruhu Allah. Sungguh telah pasti pahalanya di sisi Allah. Jadi niat itu luar biasa, ikhlasan luar biasa. Meski kita belum menyempurnakan amal, kita sudah dihitung sebagai orang yang mendapatkan pahala sempurna dari amal itu. Nah, kita juga minta kepada Allah istiqomahkan kami dalam keikhlasan dalam menjalani amal-amal itu. Ya. Dan keyakinan yang terus terjaga. Jadi bergantung kepada Allah di sepanjang perjalanan dan berharaplah agar kemudian na'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sampai akhir perjalanan, yakin maksudnya ajal tiba, kita tetap terjaga. Ada beberapa, mungkin saya hadirkan satu kisah saja. Ketika dalam perjalanan haji, dulu hajinya berat ya. Saya pernah melihat di satu video haji tahun 1830, ya, waktu itu masih Belanda yang kawal. Jadi naik kapal laut, kapal apa namanya, menggunakan batu bara, ya. Jadi perjalanan dari Jawa melintasi Sumatera sampai Aceh dan seterusnya. Berlama perjalanan itu, kemudian mereka parkirnya di Jeddah. Itu pun belum ada pelabuhan khusus, cuma di tengah laut, di offer dengan kapal layar, kapal kecil sampai di Jeddah. Nah, sampai Jeddah itu harus naik onta atau berjalan kaki menuju ke Makkah. Memang berat, ya. Fajjin amik, dari tempat yang jauh memang terasa. Jadi banyak orang yang meninggal di kapal saja, banyak meninggal. Demikian juga tiba di Jeddah meninggal, dalam perjalanan banyak meninggal. Itu perjalanan haji di masa itu, ya. Ini sekali saya dengar ada wacana mau haji naik kapal gitu. Yang daftar tunggu siap-siap aja. Cuma saya pikir susah ya, karena kapal mana yang kita bisa gunakan, karena kalau kapal pelni semuanya sudah punya rute. Ya, jadi kemampuan angkutnya kan terbatas 3.000, 5.000. Sementara haji ini ada 220.000. Ya, wallahu a'lam. Nah, saya kembali. Nah, ketika dalam perjalanan haji ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Akhwas. Dia dengan murid-muridnya, dengan semua fasilitas. Jadi dia akan melakukan perjalanan haji, pokoknya dia di backup.
dengan murid-muridnya dan menjadi perjalanan karena rombongan, maka perjalanan mereka mudah, ya. Tetapi ada seorang laki-laki pemuda miskin yang juga dalam perjalanan sama, tapi kemudian Ibrahim bin Akhwas ini melihat ini orang melakukan perjalanan sedikit bekalannya, ya, dan terlihat lemah. Dan Ibrahim bin Akhwas mengatakan, apakah engkau yakin engkau sampai ke Makkah dalam kondisi seperti ini? Padahal dia seorang ulama, tapi menanyakan yakin itu kepada pemuda itu. Pemuda itu mengatakan, iya, kalau Allah Subhanahu wa taala yang punya kehendak, punya kuasa menggerakkan aku untuk kemudian sampai ke Makkah berhaji, maka Allah Subhanahu wa taala pula yang akan menyampaikan aku nanti sampai ke Makkah. Jadi aku tidak takut dengan perjalanan ini, meski bekalan terbatas, meski perjalanan sendirian. Tidak sebagaimana ulama ini yang Ibrahim bin Akhwas ini. Nah, berjalanlah jamaah sekalian, ya. Ketika rombongan ini tiba di kota Makkah, betapa kagetnya mereka karena ketika mereka sampai di Ka'bah, ternyata mereka menemukan pemuda ini selebih dahulu. Begitu. Dia sudah lebih dahulu dan dia sedang melaksanakan tawaf. Mungkin tawaf kudumnya, ya, tawaf kudum. Karena mereka cenderung memilih tidak ada haji tamattu waktu itu. Jadi dia didapati dia sedang tawaf. Dan ketika sedang tawaf dia mengungkapkan ini terdengar oleh Ibrahim bin Akhwas. Dia mengatakan dalam tawafnya, wahai nafsu, wahai diri, tetaplah engkau menghadap kepada Allah dan jangan berpalingkan hatimu kepada selainnya. Karena hanya Allah tempat bergantung dan hanya Allah tempat meminta. Jadi dalam perjalanan itu ada satu kalimat yang didengar oleh Ibrahim bin Akhwas dari pemuda ini yang sudah lebih dahulu sampai sebelum mereka. Ini pemuda ini sudah tawaf. Padahal dikhawatirkan pemuda ini tanpa bekal, sedikit bekalan dan dalam keadaan lemah. Nah, ketika sudah selesai tawaf, pemuda ini padahal melihat Ibrahim bin Akhwas. Dia katakan kepada Ibrahim bin Akhwas, wahai Syekh, apakah engkau masih lemah, masih ragu dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan aku, bukankah Allah juga yang telah menjaminkan aku bisa melaksanakan tawaf? Ini jadi begitu ya. Jadi kita berharap proses perjalanan kita dalam menjalani meniti ihdinas siratal mustaqim ini sampai pada di mana kita sudah yakin, keyakinan, dan itu harus terbangun daripada spiritnya, dari keikhlasan, bergantung kepada Allah di sepanjang perjalanan, dan begitu ya. Atau kemudian kita temukan, misalnya saya baca dalam La Tahzan yang ditulis oleh Aid Al-Qarni itu, dia mengatakan, aku tidak khawatir dengan kehidupan, sebab aku kalau hidup, aku tidak kehabisan rezeki. Aku kalau hidup, aku tidak kehabisan rezeki. Dan kalau aku mati, aku meninggal, aku tidak kehabisan kubur. Jadi sebuah sebuah tekad yang pemahaman yang ma'rifah yang utuh berkenaan dengan rezeki dan kematian. Dan seseorang tidak akan meninggal kecuali sudah sempurna rezeki. Tidak akan meninggal kecuali sudah sempurna rezeki. Nah, keyakinan ini yang harus kemudian terus hadir, kita usahakan ada dalam jiwa kita, apalagi di zaman ini mungkin kita akan dideterminasi oleh tekanan ekonomi yang semakin melemah, ya. Sekarang orang lagi berpikir, sampai ada istilah rojali dan apa itu, rohana, dan terakhir roh halus. Saya punya teman, saya kan rutin ceramah di Matahari. Bukan di Matahari ini, di Matahari besok pagi dia masih ada. Jadi dia kirim status, dia bilang sekarang bukan hanya rohana, roh rojali, tapi roh halis juga. Cuma mengelus-ngelus tapi tidak jadi membeli, jadi namanya roh halus. Nah, kenapa? Karena orang kalkulatif benar sekarang tentang ekonomi. Hati-hati, jadi kalau sesuatu yang mau beli itu sesuatu yang sudah primary, sesuatu yang sangat penting, sangat perlu, baru beli. Nah, jadi memang terjadi pelusuan. Nah, kita akan diuji itu tekanan. Tapi yang kedua adalah kita juga akan mengalami rangsangan, tarikan-tarikan, ya. Dan saya tidak akan sebutkan berapa teman-teman jamaah yang mungkin bukan satu angkatan atau bukan teman dekat, tapi yang ada di lembaga ini, di pajak ini, yang diuji rangsangan tarikan ekonomi itu, ya, yang tiba-tiba jadi kaya raya, tiba-tiba jadi punya ini dan punya itu, sebenarnya hasil dari fraud, ya. Jadi dua hal,
berkenaan dengan. Nah, kalau seseorang yakin tentang rezekinya, maka yang ada padanya adalah nahnu qasamna bainahum ma'isyatan. Jadi rezeki ini sebenarnya sudah selesai dibagi. Jadi jangan khawatir dengan sesuatu yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengalami tekanan, determinasi pada aspek ekonomi, atau kita dirangsang untuk kemudian keluar dari jalur disebabkan karena tarikan-tarikan yang juga sifatnya tarikan ekonomi. Jadi yang ini yang kemudian kita berharap ubudullah hatta yakin menyembah Allah dalam istiqomah sampai yakin bermakna ajal. Ini pemahaman yang pertama, dan yakin yang bermakna yakin kita tentang jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sahabat berkenaan dengan apa yang berusaha kita temukan tentang apa yang bisa kita rawat dari semangat untuk kemudian terus istiqomah. Allahumma rzuqna istiqomah, Allahumma rzuqna istiqomah, Allahumma rzuqna istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau klarifikasi atau menambahkan? Baik, ya sepertinya tidak ya. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ikhlasa fi kulli a'malina. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.